Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini sesuai dengan RPS metodologi keperawatan, kita akan masuk ke pertemuan kelima, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang proses keperawatan. Oke. Ada beberapa definisi proses keperawatan. Yang pertama adalah menurut McFarland dan McFarlane. Proses keperawatan itu adalah suatu proses pemecahan masalah yang digunakan perawat dalam berinteraksi dengan pasien, keluarga, atau orang yang penting bagi klien di dalam memberikan asuhan keperawatan. Dalam hal ini, proses keperawatan menjadi acuan atau pondasi kita sebagai perawat ketika kita melakukan interaksi dengan pasien dan keluarga pasien, termasuk ketika kita melakukan komunikasi pada saat kita memberikan asuhan keperawatan atau tindakan keperawatan. Sedangkan definisi lain tentang proses keperawatan menurut American Nursing Association itu adalah suatu pendekatan keperawatan profesional di mana diawali dengan melakukan identifikasi atau mengidentifikasi, kemudian mendiagnosis dan mengatasi respon manusia terhadap kesehatan dan penyakit. Contohnya adalah ketika seorang pasien datang ke UGD, maka proses keperawatan yang kita lakukan, kita tidak langsung memberikan intervensi, tetapi kita mencoba melakukan pengkajian. Pengkajian alasan kenapa klien datang ke rumah sakit. Kemudian kita merumuskan diagnosa keperawatan yang tepat untuk mengatasi kasus tersebut apa, dan akhirnya kita melakukan suatu implementasi keperawatan atau tindakan keperawatan. Definisi proses keperawatan yang lainnya, jadi saya coba ringkas bahwa secara umum proses keperawatan itu adalah suatu tahapan yang mendesain tindakan keperawatan yang bertujuan untuk melakukan atau memenuhi asuhan keperawatan. Di mana dalam hal ini tujuan dari proses keperawatan adalah mencoba atau mempertahankan keadaan klien yang optimal sehingga klien bisa kembali sehat secara optimal. Itu yang akan kita lakukan dalam proses keperawatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan proses keperawatan. Tahapan proses keperawatan ini yang harus kalian ingat baik-baik dan tidak boleh dilupakan, karena ini merupakan basic kita, merupakan pengetahuan dasar kita sebagai perawat ketika kita mau melakukan asuhan keperawatan. Ingat, proses keperawatan atau biasa disebut sebagai dokumentasi keperawatan itu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pengkajian, yang kedua diagnosis keperawatan atau diagnosis, yang ketiga perencanaan, yang keempat implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Kelima tahapan ini akan saya bahas satu persatu. Namun untuk pertemuan kelima ini saya akan membahas tahapan keperawatan sampai diagnosis. Untuk pertemuan keenam saya akan membahas dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Coba kita lihat siklus di bawah ini. Di sini ada siklus panah yang saling terkait satu sama lain dalam tahap atau proses keperawatan. Yang pertama adalah pengkajian, seperti yang tadi saya coba jelaskan di atas. Yang kedua, diagnosis. Yang ketiga, planning. Yang keempat, implementasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Coba perhatikan dan ingat baik-baik 5 tahapan ini yang harus kalian ingat dan selalu recall terkait dengan tahapan proses keperawatan. Saya akan bahas satu persatu, dimulai dari pengkajian. Tujuan daripada proses keperawatan ada 4 tujuan utama. Yang pertama adalah mencoba memberikan metode sistematis bagi praktek keperawatan.
Kemudian memudahkan pendokumentasian, karena di dalam pendokumentasian itu kita harus menuliskan tahapan keperawatan dari mulai pengkajian secara sistematika dan berurutan sampai dengan evaluasi keperawatan. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi apakah efektivitas dan efisiensi asuhan, apakah apakah implementasi yang kita lakukan memberikan perubahan yang positif terhadap pasien atau bahkan mengakibatkan perburukan. Itu adalah hal yang harus kita lakukan dalam proses keperawatan, itu dalam melakukan evaluasi. Dan tujuan yang terakhir adalah memberikan asuhan keperawatan yang berkesinambungan dan menghindari kesalahan. Kenapa disebut berkesinambungan? Karena tadi kita sudah bahas bahwa urutan daripada proses keperawatan itu dari mulai pengkajian, diagnosis, kemudian perencanaan, implementasi, evaluasi, itu harus kita lakukan secara berkesinambungan. Kita tidak boleh melakukan pengkajian dulu, kemudian diagnosis, balik lagi ke implementasi langsung atau bahkan ke evaluasi, tapi kita melakukannya secara bertahap, melakukannya secara berkesinambungan. Kenapa? Karena hal tersebut dapat menghindari kesalahan yang kita lakukan ketika kita melakukan implementasi atau tindakan keperawatan. Tahap yang pertama adalah pengkajian. Apa itu pengkajian? Pengkajian merupakan tahapan awal dari proses keperawatan dan merupakan suatu proses yang sistematis. Karena di dalam pengkajian itu ada pengumpulan data. Dalam pengumpulan data didapatkan dari berbagai sumber. Untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien. Nah, ini adalah tahapan dalam pengkajian. Jadi di pengkajian itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua pengelompokan data, yang ketiga pengorganisasian data, dan yang terakhir analisa data. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, coba perhatikan apa bedanya pengumpulan data dengan pengelompokan data. Pengumpulan data, ruang lingkup pengumpulan data, ketika kita mau melakukan pengumpulan data, maka kita akan mencoba mengidentifikasi. Yang paling utama adalah biodata. Biodata di sini kita mencoba mencari informasi terkait biodata pasien, dari mulai nama pasien, umur pasien, jenis kelamin, pekerjaan, dan tempat tinggal. Nah, itu namanya adalah biodata pasien. Yang kedua adalah persepsi klien terhadap sakit atau gejala klinis yang dirasakan oleh klien. Ketika kita sudah mencari atau sudah mengidentifikasi biodata, maka kita akan mengkaji keluhan utama. Kita tanyakan kepada pasien atau keluarga apa yang mengakibatkan pasien itu datang ke pelayanan kesehatan. Nah, itu disebut sebagai keluhan utama atau keluhan yang mengganggu pasien sehingga mengakibatkan pasien dan keluarganya membawa pasien ke pelayanan kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah stresor yang mempengaruhi kesehatan klien dan cara penanggulangannya. Tanyakan kembali kepada pasien dan keluarga, apakah sudah dilakukan tindakan sebelumnya? Misalnya ketika seorang anak dibawa oleh ibunya dengan diagnosa diare, disertai dengan dehidrasi atau kehilangan cairan. Kemudian kita coba tanyakan kepada orang tuanya apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Apakah orang tuanya sudah memberikan cairan dan elektrolit, ataukah orang tuanya sudah memberikan seperti oralit atau zinc atau yang lainnya, atau bahkan apakah orang tuanya sudah ada upaya untuk menangani keluhan tersebut dengan membawa ke pusat pelayanan terdekat seperti puskesmas. Nah, itu adalah untuk poin yang ketiga. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup ini yang harus ditanyakan adalah gaya hidup yang ada kaitannya dengan keluhan utama.
jangan menggali gaya hidup di luar konten keluhan utama. Misalnya, seorang pasien dengan diabetes mellitus datang dalam kondisi shock hipovolemik. Kemudian kita tanyakan, bagaimana gaya hidup pasien ini? Apakah dia menjaga pola dietnya? Apakah dia meminum obatnya sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh dokter? Jadi, gaya hidup yang ditanyakan adalah yang ada korelasinya atau pengaruhnya terhadap sakit yang dialami oleh pasien. Kemudian yang berikutnya adalah faktor sosial budaya yang mempengaruhi kesehatan. Adakah faktor-faktor budaya yang mempengaruhi kesehatan pasien sehingga pasien mengalami penurunan? Contohnya adalah seorang pasien, dia itu adalah terbiasa ketika dia tekanan darahnya tinggi meminum obat-obatan tradisional, ramuan-ramuan tradisional untuk mempengaruhi atau untuk menurunkan tekanan darahnya. Kemudian tanyakan kembali terkait persepsi pasien dan keluarga, apa itu makna kesehatan. Dan yang berikutnya, tingkat perkembangan dan kebutuhan. Karena kita sebagai perawat harus memperhatikan pasien secara komprehensif. Kita tidak bisa mengeneralisir pasien dari usia anak sampai dengan usia lansia. Kita harus bisa mengelompokkan pasien berdasarkan usia perkembangannya. Misalnya, ketika kita menemukan seorang bayi dengan kondisi diare, maka kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhannya, apakah dia masih tetap ASI. Ketika masih ASI, maka lakukan pemberian ASI. Tetapi perlakuan kita berbeda ketika kita menemukan seorang anak yang diare, anak usia preschool atau TK, diare, kemudian kita anjurkan kepada ibunya untuk terus minum susu, dan itu yang tidak boleh. Tapi kita harus coba mengganti cairan itu dengan Oralit. Nah, itu maksud daripada melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhannya. Kemudian yang berikutnya adalah mengkaji kebutuhan dasar fisiologis maupun psikologi klien. Apakah ada coba ukur tekanan darahnya, nadinya, kemudian suhunya, kemudian respirasinya, kemudian coba identifikasi, kaji perasaan atau psikologis klien. Apakah klien mengalami kecemasan dan panik ketika melakukan atau ketika mengalami gejala tersebut. Lalu lihat sumber-sumber atau support system di sekitar pasien. Apakah keluarga mendukung pasien, keluarga memberikan motivasi kepada pasien untuk sembuh, dan bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh keluarga dan pasien, baik dari kemampuan untuk mencari pelayanan kesehatan maupun kemampuan secara finansial. Kemudian kaji kembali terkait keterbatasan fisik dan psikososial serta masalah finansial. Kita coba kaji terkait keterbatasan fisiknya, psikososialnya, dan masalah finansialnya. Hal tersebut sangatlah penting karena menjadi bagian atau dasar ketika kita mau melakukan pengkajian. Pernah ada suatu case pasien dengan CA payudara, dia datang dengan kondisi stadium 4. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya penyakit-penyakit keganasan itu masih bisa kita obati, masih bisa, prognosisnya akan lebih baik jika datang ke pelayanan kesehatan dengan stadium 1 atau 2. Tetapi ketika dikaji, kenapa dia baru datang dalam kondisi stadium 4? Ternyata terkait dengan masalah finansial. Hal tersebut dia sudah berusaha untuk melakukan pengobatan alternatif, namun tidak memecahkan suatu solusi terhadap penyakitnya itu. Bahkan akhirnya kankernya itu sudah metastase ke tempat yang lainnya. Nah, itu contoh daripada keterbatasan fisik dan psikososial dan finansial yang harus kita gali. Yang berikutnya adalah harapan klien terhadap perawatan atau tenaga kesehatan. Identifikasi kembali kepada klien dan keluarga terkait dengan apakah
harapan dia ketika dia menghadapi perawat atau dokter. Mungkin semua pasien pasti berharap dia mendapatkan pelayanan keperawatan atau pelayanan kesehatan yang profesional. Kemudian kita kaji pengalaman yang lalu tentang sistem pelayanan kesehatan. Apakah pasien pernah dirawat sebelumnya dengan diagnosis penyakit yang sama? Apakah pasien pernah mengalami trauma terhadap sakit yang dialami sekarang ini? Nah, itu yang harus kita gali. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang pengumpulan data. Pengumpulan data ini dibedakan dalam dua jenis. Ada dua jenis pengumpulan data. Yang pertama adalah data dasar, yang kedua adalah data fokus. Apa itu data dasar? Data dasar atau base nursing itu adalah pengumpulan data secara lengkap pada saat kontak awal dengan klien atau keluarga. Di sini adalah maksudnya di sini data dasar itu kita mengumpulkan data-data terkait dengan tadi seperti biodata pasien, kemudian apakah pasien riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit keluarga, apa yang mengakibatkan pasien datang dengan keluhan seperti ini. Nah, itu adalah data dasar. Kemudian kalau data fokus nursing assessment itu adalah pengumpulan data yang berfokus pada masalah yang spesifik. Ya, kita harus mengkaji kelanjutannya. Misal, pasien datang dengan keluhan nyeri dada, maka kita harus mengkaji sistem kardiovaskuler. Kita harus melakukan pemeriksaan EKG. Kita harus melakukan pemeriksaan lab penunjang. Nah, itu adalah data fokus. Kita mencoba mencari data-data penunjang yang dapat memberikan data valid terkait dengan penyakit klien atau keluhan klien. Oke, ini adalah 3 komponen dalam pengumpulan data. Jadi yang namanya data itu ada yang namanya tipe data, karakteristik data, dan sumber data. Apa itu tipe data? Tipe data itu dibagi menjadi 2. Ada data subjektif, data objektif. Kemudian karakteristik data ada 3. Ada yang lengkap, akurat dan nyata, serta relevan. Dan sumber data. Sumber data itu ada yang dari pasien atau klien, orang terdekat, dan catatan klien. Nah, saya akan bahas tentang ketiga aspek ini di slide berikutnya. Oke. Metode pengumpulan data yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Kita sebagai perawat harus bisa melakukan komunikasi terapeutik yang efektif untuk mencari data dasar dan data fokus. Ya. Jadi lakukan komunikasi yang efektif. Komunikasi terapeutik yang sifatnya adalah untuk mencari data dasar atau data fokus. Kemudian berikutnya kita melakukan observasi. Observasi terkait dengan kondisi pasien. Kita bisa bertanya atau melakukan observasi terhadap keluarganya juga. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini sebaiknya disesuaikan dengan keluhan utama. Jika pasien datang dalam keluhan nyeri ulu hati, berarti kita fokusnya ke sistem pencernaan. Ketika pasien mengatakan dada sakit, maka kita bisa fokus ke 2 sistem pernafasan atau sistem kardiovaskuler. Terkait dengan tipe-tipe data tersebut nanti akan dijelaskan di topik tentang pengumpulan data. Berikutnya tentang pengorganisasian data. Nah, di sini pengorganisasian data ada 5 acuan yang biasa kita gunakan. Namun untuk poin nomor 1 dan 2 ini itu Maslow dan Gordon yang biasa kita gunakan di rumah sakit. Ya, yang pertama adalah Maslow. Jadi pengorganisasian data menurut Maslow itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia kita masih ingat dengan piramida tentang kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar utama kita yang pertama adalah oksigenasi, ya. Jadi
Maslow, kebutuhan Maslow itu kita mengorganisasikan data berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Kemudian menurut Gordon itu adalah kita mengorganisasikan data berdasarkan pola sehat yang fungsional. Gordon itu lebih ke arah 14 kebutuhan dasar. Dia lebih spesifik daripada yang Maslow ya. Abdullah Fayek tidak direkomendasikan ya karena ini lebih rumit, sehingga rumah sakit jarang menggunakan Abdullah Fayek sebagai pengorganisasian data. Kemudian McCain dengan Gordon itu hampir sama terkait dengan pola sehat dan kemampuan fungsional, dan Henderson terkait dengan aktivitas hidup sehari-hari. Kalau Henderson itu mengorganisasikan datanya dari gaya hidup atau aktivitas pasien sehari-hari, atau yang biasa disebut sebagai daily activity report. Oke, itu terkait dengan pengkajian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang diagnosa keperawatan. Apa itu diagnosa keperawatan? Tadi seperti yang saya ungkapkan bahwa diagnosa keperawatan itu merupakan tahapan kedua dari proses keperawatan. Diagnosa keperawatan menurut Carpenito adalah suatu pernyataan yang menjelaskan respon manusia dari individu atau kelompok di mana perawat secara akuntabilitas, secara tanggung jawab penuh dapat mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga status kesehatan, kemudian kemudian membatasi dan mencegah serta merubah. Jadi ini adalah pernyataan yang menjelaskan respon manusia atau pernyataan yang menjelaskan tentang keluhan utama. Nah, untuk diagnosa keperawatan nanti akan dibahas lebih detail di pertemuan berikutnya khusus tentang diagnosa keperawatan. Pada saat kita menjelaskan tentang diagnosa keperawatan, kalian upayakan sudah membawa buku dari PPNI terkait dengan SDKI. Apa itu tujuan diagnosa keperawatan? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah di mana adanya respon klien terhadap status kesehatan. Kita coba mengidentifikasi respon klien terhadap status kesehatan. Apakah klien itu datang dengan keluhan nyeri, sehingga kita angkat diagnosa keperawatannya dan gangguan hanya menyeri. Ataukah pasien datang dengan keluhan sesak nafas? Sesak nafas itu akibat apa? Apakah ada penumpukan sekret? Ketika penumpukan sekret, maka bersihan jalan nafaslah yang menjadi diagnosa keperawatan kita. Kemudian faktor-faktor yang menunjang atau menyebabkan suatu masalah ya. Jadi diagnosa keperawatan itu yang pertama ada masalah atau biasa disebut kita sebagai problem. Yang kedua adalah etiologi ya. Etiologi itu penunjang. Misal pasien mengalami hipertermi. Hipertermi itu peningkatan suhu tubuh. Apa yang mengakibatkan suhu tubuh pasien meningkat? Apakah karena proses infeksi? Apakah karena adanya proses penyakit yang lainnya? Nah, jadi untuk mengangkat diagnosa keperawatan itu, pedoman kita adalah melihat kembali ke buku. Problemnya apa? Etiologinya apa? Kemudian yang terakhir adalah simptom. Kemampuan klien untuk mencegah atau menyelesaikan masalah. Jadi ketika kita mencoba membuat diagnosa keperawatan, tujuan utamanya adalah agar keluhan yang dirasakan oleh pasien itu dapat terselesaikan atau dapat diatasi. Nah, fokus diagnosa keperawatan adalah respon klien terhadap situasi dan dampak kondisi patologis, antara lain keterbatasan tentang self-care. Bagaimana pasien merawat dirinya sendiri? Apakah pasien mampu melakukan perawatan terhadap dirinya sendiri atau dia perlu bantuan keluarga? Ya. Kemudian fokus kepada gangguan fungsi apa yang pasien mengalami hambatan? Apakah fungsi pendengaran, kemudian kemampuan motorik gitu ya. Kemudian apakah ada rasa sakit dan tidak nyaman, kemudian gangguan emosi,
sehingga mengakibatkan pasien cemas, kemudian panik, kemudian kesulitan dalam menetapkan suatu keputusan. Pasien mengalami incoherence sehingga dia tidak mampu untuk memutuskan atau menyebutkan siapakah dirinya misalnya ya. Kemudian namanya kita sebut sebagai disorientasi kalau di mata ajar keperawatan jiwa tersebut. Kemudian perubahan image diri. Apakah pasien mengalami perubahan gangguan image diri setelah dia mengalami sakit? Misal ada suatu pasien dia dalam kondisi harus dilakukan amputasi pada tangan kanannya, apakah setelah diamputasi pasien mengalami gangguan konsep diri atau tidak? Nah, ini yang harus kita lakukan. Atau seorang pasien yang diagnosa dia itu adalah cacar air, di mana seluruh tubuhnya banyak terdapat bercak-bercak ya atau fistula-fistula, dan itu mengakibatkan dia menjadi gangguan image diri. Kemudian persepsi dan orientasi yang menyimpang terhadap kesehatannya. Apakah pasien selama ini yakin bahwa dirinya bisa sembuh dari penyakitnya, atau dia beranggapan bahwa penyakitnya ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin diobati, sehingga akhirnya dia pasrah terhadap kondisi kesehatannya dan tidak melakukan berbagai upaya pengobatan. Nah, itu adalah persepsi dan orientasi yang menyimpang terhadap kesehatan pasien. Kemudian terganggu perubahan proses kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan kematian. Nah, apakah pasien mengalami trauma terhadap ketiga hal tersebut dan kesukaran menjalin hubungan dengan orang lain? Apakah mengalami atau ada yang disebut sebagai, kalau di diagnosa keperawatan ini ada yang namanya gangguan interaksi sosial, kemudian gangguan fungsi simbolik dalam proses intelektual. Ini terkait dengan daya pikir, daya ingat. Ini adalah terkait dengan masalah-masalah kelainan-kelainan yang biasanya di jiwa, dengan gangguan proses pikir, gangguan isi pikir, seperti itu. Untuk kategori diagnosa keperawatan, menurut Carpenito ada dua, yaitu adalah aktual dan resiko. Ini menurut Nanda. Namun kita sudah sepakat bahwa untuk pengangkatan atau diagnosa keperawatan yang akan kita gunakan adalah menurut SDKI atau PPNI. Oleh karenanya terkait diagnosa keperawatan menurut SDKI ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi menurut Carpenito, diagnosa keperawatan itu ada dua, aktual dan resiko. Aktual itu apa? Aktual itu menjelaskan masalah yang nyata saat ini sesuai dengan data klinik yang ditemukan. Misal, pasien datang dengan keluhan respirasi yang meningkat, RR-nya lebih dari 30, kemudian tampak kebiruan di bibir, kemudian tampak ada penarikan dinding dada, terdapat ada penafasan cuping hidung. Maka kita harus identifikasi masalah diagnosa keperawatannya itu apa, yaitu bisa gangguan pola nafas, gangguan pertukaran gas, atau misalnya gangguan bersihin jalan nafas. Nah, itu yang aktual. Jadi pengangkatan diagnosa keperawatan berdasarkan keluhan yang kita lihat. Kalau resiko itu adalah menjelaskan masalah kesehatan yang nyata, akan terjadi, baru akan terjadi, belum terlihat ke pasien. Misal, dan diagnosa tersebut akan muncul jika kita tidak melakukan intervensi, ya. Untuk contohnya adalah seorang ibu datang membawa bayinya dengan diagnosa diare, ya. Bayinya itu diare sehari bisa 6 kali. Kemudian kita lihat di area bokongnya terdapat sudah tanda kemerahan. Maka kita harus melakukan intervensi sehingga tidak terjadi yang namanya diagnosa gangguan integritas kulit. Nah, itu bedanya antara aktual dengan resiko. Jadi kalau aktual itu sudah muncul, kita angkat diagnosa keperawatan, sedangkan resiko itu baru ada tanda-tanda yang memicu sehingga keluhan itu atau tanda itu akan muncul jika kita tidak melakukan intervensi. Nah, seperti itu. Kemudian diagnosa kemungkinan. Kemungkinan ini adalah menjelaskan perlu adanya data tambahan, adanya unsur respon, problem, faktor yang mungkin menimbulkan masalah, tetapi masih belum ada. Jadi ini adalah
diagnosa yang mungkin muncul, ya. Kita bisa menyebutnya adalah diagnosa yang mungkin muncul. Kemudian kalau wellness itu lebih ke arah diagnosa kesejahteraan. Jadi keputusan klinik tentang keadaan individu, keluarga, atau masyarakat dalam transisi dari tingkat sejahtera level rendah atau level tertentu ke tingkat sejahtera yang lebih tinggi. Jadi ini adalah wellness diagnosis atau diagnosa sejahtera. Untuk diagnosa Carpenito ini kalian bisa buka buku Nanda. Kemudian diagnosa sindroma atau sindrom. Diagnosa yang terdiri dari kelompok diagnosa keperawatan aktual dan risiko tinggi yang diperkirakan akan muncul karena suatu kejadian atau situasi tertentu. Diagnosa sindrom ini ada dua klasifikasinya, sindrom trauma pemerkosaan, sindrom penyalahgunaan atau drug abuse. Nah, ini adalah kategori-kategori untuk diagnosa sindrom. Slide berikutnya saya akan menerangkan tentang keuntungan penggunaan diagnosa keperawatan. Apa sih benefit, apa keuntungan menggunakan diagnosa keperawatan? Yang pertama adalah kita bisa memperkuat proses keperawatan. Dengan diagnosa keperawatan yang kita bentuk, dengan diagnosa keperawatan yang sudah kita rumuskan, maka kita tidak akan salah melangkah dalam melakukan implementasi keperawatan. Kita tidak akan salah melakukan implementasi kepada pasien. Yang kedua adalah komunikasi antar perawat. Dengan diagnosa keperawatan, kita akan bisa berkomunikasi antara teman sejawat kita, baik yang shift siang, shift malam. Apakah diagnosa keperawatan yang pertama misalnya terkait dengan hipertermi sudah teratasi atau belum? Apakah diagnosa terkait dengan nyeri sudah teratasi atau belum? Nah itu, jadi kita melakukan komunikasi kepada teman sejawat kita sesama profesi keperawatan dengan bahasa diagnosa keperawatan. Menjelaskan fungsi independen perawat dan meningkatkan akuntabilitas keperawatan. Di sini maksudnya apa? Kenapa kita memiliki diagnosa keperawatan? Kenapa kita fokus kepada diagnosa keperawatan? Karena itu bagian dari tugas mandiri kita sebagai perawat. Kita tidak boleh fokus ke diagnosa medis. Diagnosa medis itu adalah ranahnya dokter. Jadi kalian tidak fokus ke pasien diagnosa medisnya adalah katakanlah diabetes mellitus. Tetapi yang kita lakukan adalah ketika pasien didiagnosa diabetes mellitus, masalah-masalah apa yang muncul sehingga kita angkat yang namanya diagnosa keperawatan. Seperti itu. Jadi ini adalah bentuk independen kita sebagai perawat dan kita memiliki diagnosa keperawatan. Merupakan langkah awal untuk membangun kerangka ilmu yang unik dari keperawatan. Jadi ketika kita melakukan implementasi keperawatan harus ada dasarnya. Apakah buku, apakah evidence based practice atau penelitian-penelitian sebelumnya. Kita tidak boleh coba-coba trial implementasi yang kita lakukan tanpa ada dasarnya. Jadi ini adalah langkah awal. Ketika kita melakukan implementasi, kita coba mengadop ke penelitian sebelumnya, maka itu diperbolehkan. Ya, tetapi ketika kita melakukan implementasi namun tidak ada dasarnya, hanya cuma just trial and error, itu tidak boleh karena pasien kita adalah manusia atau human. Kemudian merupakan prinsip dan struktur organisasi pendidikan keperawatan, praktek, dan riset. Jadi ini adalah 3 bidang yang menjadi fundamental atau fondasi kita dalam profesi keperawatan. Kita ada pendidikan keperawatan, praktek keperawatan, dan penelitian. Dengan ketiga hal tersebut adalah saling berkontribusi, saling mempengaruhi untuk perkembangan ilmu keperawatan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tahap proses keperawatan dari mulai pengkajian sampai diagnosa. Selanjutnya dari perencanaan sampai evaluasi akan kita bahas di pertemuan ke-6. Untuk sesi tanya jawab akan saya buka di e-learning Stikes Jenderal Ahmad Yani.
terkait untuk jamnya sesuai dengan jam atau jadwal mata pelajaran Medcap. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.